Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Trisukses dan School Jambi. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan supervisi pendidikan dengan paradigma coaching. Nah, sebelum saya melakukan observasi terhadap supervisi pendidikan, terlebih dahulu saya akan melakukan pertanyaan pra-observasi terhadap rekan guru saya, Ibu Eni Widiatuti, sebagai guru matematika di SMA Trisukses Boarding School Jambi. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Bu Ervina apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Nah, baiklah Ibu ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan observasi. Tentunya berarti pra-observasi ya Ibu ya. Nah, tentunya nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pra-observasi dan observasi yang nanti akan Ibu lakukan. Oke Ibu, baiklah Ibu ya. Nah, pada kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan nanti, nah itu kan pastinya Ibu sudah menentukan kelas mana nih yang akan Ibu pilih atau yang akan Ibu gunakan ketika nanti dilakukan kegiatan supervisi. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu kelas mana nih yang ingin Ibu gunakan? Nah, kelas yang mau saya gunakan untuk kegiatan supervisi nanti itu insya Allah di kelas 12 IPS Ibu. Oh baik Ibu ya, berarti di kelas 12 IPS. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, tentunya pasti Ibu punya alasan Bu ya. Kalau saya boleh tahu alasannya apa nih Bu, Ibu ngambil kelas 12 IPS? Alasannya karena selain saya sebagai wali kelas di kelas 12 IPS, Ya. tentunya juga saya sudah melakukan pemetaan di kelas 12 IPS tersebut. Oh, berarti Ibu sudah melakukan pemetaan di kelas 12 IPS tersebut Bu ya. Nah, berdasarkan apa nih pemetaan yang Ibu lakukan di kelas 12 IPS tersebut Ibu? Saya melakukan pemetaan itu dengan cara wawancara berupa pertanyaan singkat. Adapun hal yang saya petakan ada dua. Yang pertama itu gaya belajar siswa di kelas saya. Kemudian itu juga yang kedua tingkat kesiapan belajar siswa yang saya katakan di sana. Oke, baik, berarti pemetaan yang Ibu lakukan dengan metodenya wawancara sama pertanyaan sederhana tadi. Kemudian berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan gaya belajar dengan kesiapan Bu ya, kesiapan belajar siswa. Oke, nah selanjutnya dari yang sudah Ibu lakukan pemetaan tadi itu, ada berapa sih Bu gaya belajar yang ada di kelas 12 IPS tersebut Bu? Gaya belajarnya itu yang terakhir itu kemarin ada dua gaya belajar di kelas 12 IPS, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Jadi kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kemudian ada kelompok siswa yang gaya belajarnya itu audiovisual. Oke, audiovisual. Berarti ada dua Bu ya? Iya, ada visual sama audiovisual. Iya, betul. Oke, nah untuk kegiatan proses pembelajaran ini tentunya pasti Ibu akan melakukan persiapan Bu ya sebelum masuk ke kelas. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang mau Ibu ambil itu tujuan pembelajaran yang mana nih Bu? Tujuan pembelajaran untuk supervisi ini ada 3 sih. Memang pokok bahasannya itu tentang data berkelompok. Jadi tujuan pembelajarannya nanti yang pertama itu peserta didiknya itu bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan data berkelompok. Yang pertama, kemudian yang kedua, dia juga bisa menentukan nilai dari data berkelompok tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga itu, karena di sini saya menggunakan berbasis teknologi, jadi di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi siswa nanti bisa membandingkan antara nilai dari data berkelompok dengan cara manual, kemudian dibandingkan dengan nilai data berkelompok dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke. Berarti di sini ada 3 nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat supervisi nanti.
Nah, kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan mengapa Ibu mengambil tujuan pembelajaran tersebut? Ya karena sesuai dengan program semester Ya. yang saya buat itu memang minggu depan memang urutannya itu adalah tentang mean data berkelompok, karena sebelumnya sudah mempelajari tentang data tunggal. Jadi ukuran pemusatan data tunggal itu sudah selesai. Jadi sesuai dengan programnya, materi selanjutnya adalah tentang mean data berkelompok. Oh, berarti kenapa mengambil tujuan itu berarti sudah sesuai dengan program, sesuai dengan runtutan materinya. Iya, berarti Bu ya. Sekali. Yang awal kemarin sudah ada data tunggal, berarti yang ini tinggal yang data berkelompok tentang mean. Nah, kemudian dari tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada tidak Bu tujuan spesifiknya? Yang lebih spesifik itu mungkin ini yang membandingkan, Bu. Jadi siswa tersebut dapat membandingkan, dia menemukan nilai dari mean rata-rata data berkelompok. Dia bisa menggunakan cara manual, kemudian dia bisa membandingkannya dengan dia menemukan nilai mean data berkelompoknya menggunakan Microsoft Excel. Oke. Itu lebih spesifiknya. Itu yang lebih spesifiknya Bu ya. Nah, setelah itu mereka akan tahu apa lagi nih Bu setelah mereka mengetahui bisa membandingkan itu tadi? Setelah tadi kan Ibu bilang spesifiknya mereka akan mampu membandingkan antara nilai mean dari data. Nah, kemudian yang saya tanya setelah mereka tahu itu nanti kedepannya mereka bisa apa lagi nih Bu? Kedepannya sih bisa menerapkan cara menentukan mean data data berkelompok itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kontekstual, dia bisa menggunakannya. Oke, berarti nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu ya. Iya. Nah, setelah itu Bu, tujuan yang Ibu sebutkan tadi dari ada 3 dan yang spesifiknya tadi 1 tujuannya, indikator ketercapaian yang mana nih yang akan Ibu capai? Indikator ketercapaiannya itu tentunya yang pertama itu dia bisa menentukan nilai data mean data berkelompoknya itu dengan benar. Jadi sampai dengan nilainya itu tepat. Nah, itu baik dengan cara manual maupun dia menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Jadi dapat menentukan nilai data berkelompok dengan tepat dan benar berarti ya. Betul. Tepat dan benar. Nah, setelah itu kan dalam proses pembelajaran Bu, tadi saya sedikit menyimak katanya Ibu tadi, kedepannya nanti mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu konteksnya itu di luar proses pembelajaran Bu ya. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu, nantinya yang di luar proses pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana sih Bu? Ya misalnya begini, contohnya aja yang paling dekat untuk tugas sekretaris misalnya kan. Oh ya. Mereka kan punya presentasi kehadiran siswa per bulan. Nah, jadi mereka bisa merata-ratakan berapa sih presentasi kehadiran setiap bulan, rata-ratanya berapa persen. Jadi mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga misalnya menghitung rata-rata nilai rapor. Nah, itu yang terdekat kan. Nah, jadi mereka juga bisa menentukan sendiri. Jadi mereka nggak bertanya kepada guru gitu kan. Karena mereka sudah mendapat materinya itu di pembelajaran. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Berarti kalau sekretaris berarti apabila ada yang bekerja di kantoran ataupun nanti ada yang jadi guru juga Bu ya. Mungkin masih banyak lagi Bu ya dalam kehidupan sehari-hari yang akan berhubungan dengan nilai mean ini Bu ya. Nah, oke, baiklah Ibu, selanjutnya nih Bu. Dari tujuan dan indikator ketercapaian yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan? Rencana pembelajaran di kelas ya. Iya. Untuk rencana pembelajaran di kelas, karena tadi saya sudah melakukan pemetaan belajar. Rencananya itu saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, berarti Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya.
Oh, bagus sekali tuh Bu. Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu sedikit pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa nih Bu yang akan Ibu terapkan? Yang akan saya terapkan itu rencananya adalah pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Jadi yang saya terapkan yang pertama itu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, sama yang terakhir itu diferensiasi produk. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan ini berarti hampir semuanya Bu ya? Iya, Ketiga-tiganya. Rencananya ada 3, ada konten, ada proses, dan ada produk. Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak Bu perencanaan awal yang Ibu lakukan sebelum yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas? Perencanaan awalnya tentunya sudah memetakan dulu ya. Yang awal tadi Bu ya? Tentunya saya sudah memetakan dulu, kemudian saya membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Iya. Di situ ada bahan ajarnya yang berupa poster karena tadi ada kelompok siswa yang visual. Kemudian juga ada bahan ajar yang berbentuk video karena ada audio visual di situ. Nah, jadi tentunya ada 2 yang saya siapkan. Ini nanti ada arahan atau mereka untuk mengerjakan nggak Bu? Iya, ada. Tentunya saya juga akan membuat LKPD. Jadi LKPD-nya, terus ada asesmen. Ada asesmen juga Bu ya? Asesmennya nanti untuk pembelajaran, di akhir pembelajaran. Oke, berarti di awalnya Ibu akan melakukan pemetaan, kemudian menyiapkan materi, mulai dari bahan ajar yang visual sama yang auditori, kemudian ada juga LKPD-nya berarti Bu. Nah, kemudian ada asesmen yang akan dilakukan. Mungkin ini untuk melihat apa nih Bu asesmennya nih nanti Bu? Ya, untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran saya. Tadi di awal, apakah sudah sesuai dengan indikator yang akan saya capai nanti. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu nih Bu, identifikasi, kalau kita mengidentifikasi nih, kalau dari level 1 sampai level 10 dari pembelajaran sebelumnya Ibu lakukan sebelumnya nih, itu berada di level berapa nih Bu yang kelas 12 IPS ini Bu? Kalau sebelumnya itu ada di level 5 sepertinya Bu, karena memang di kelas 12 IPS itu sendiri melihat dari siswanya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Ya mungkin karena ketika belajar itu saya sendiri sepertinya mungkin pembelajarannya kurang menarik sehingga kurang menyenangkan bagi siswa. Makanya saya mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berarti ini kalau misalnya boleh saya tahu, berarti pembelajaran berdiferensiasi ini baru akan Ibu terapkan? Iya, baru akan saya terapkan. Oke, baru akan diterapkan Bu ya, tapi ini udah luar biasa ini Bu sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita tahu kan banyak rekan-rekan yang lain itu bilang oh ribet lah atau apalah, tapi Ibu benar-benar luar biasa sudah mau mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Nah, kemudian harapan Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti itu anak akan meningkat atau tidak tuh Bu kira-kira levelnya Bu? Ya, tentunya ketika saya melakukan pembelajaran yang berbeda, yang biasanya saya melakukan metode konvensional, saat ini saya melakukan akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saya berharap ada perubahan dari kegiatan siswa di kelas, siswa semakin aktif, kemudian level pembelajarannya mungkin naik dari 5 bisa jadi 8. Oh, lumayan Bu ya, 3 tingkat. Bismillah. Bismillah, insya Allah bisa dilakukan. Nah, dari sudah kita sharing nih tadi, Ibu melakukan di kelas mana, tujuannya apa, kemudian sudah sampai ke prosesnya. Nah, kira-kira ini kapan nih bisa kita realisasikan nih Bu? Secepatnya aja Bu ya, kira-kira hari Senin. Senin Ibu berarti ada jadwal di kelas tersebut. Oke, berarti hari Senin Bu ya, akan kita laksanakan. Ini kalau boleh saya tahu di jam keberapa ini Bu? Jam 1-2. Oh, jam 1-2. Iya. Oke, jam 1-2 Bu ya. Iya. Berarti pas siap upacara nih Bu? Iya, insya Allah. Nanti saya minta tolong sama Ibu untuk mengingatkan saya kembali Bu ya, di jam 1-2. Nah, sedikit sharing nih Bu, saya ada mau nanyakan sedikit nih. Menurut Ibu dalam proses pembelajaran kan
tentunya terkadang apa yang kita harapkan tuh tidak sesuai. Nah, jadi pernahkah Ibu mengalami hambatan-hambatan seperti itu, Bu? Oh jelas pernah, Bu. Jadi saya berharap kalau di kelasnya itu aktif belajar, tapi ternyata siswa saat itu lelah mungkin karena ada kegiatan lain di malam hari sehingga membuat mereka tidak begitu termotivasi dalam belajar. Ada siswa itu yang mungkin mengantuk gitu kan, padahal kita sudah menyiapkan berbagai jenis bahan ajar yang mau diajar gitu kan, tapi ternyata dari siswanya kurang siap. Itu hambatan yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin alat apalagi untuk Alat? Iya, alat. Kan saya menggunakan video, kemudian untuk aplikasi dari penggunaan MEAN tadi itu kan saya menggunakan laptop otomatis ya. Karena pakai Excel tadi, Bu, ya. Itu jadi terkadang menjadi hambatan kalau ada siswa yang kurang melek terhadap IT. Gitu. Jadi kita harus ngajarinnya pelan-pelan gitu lah. Pelan-pelan, Bu, ya. Berarti itu hambatannya, berarti ada, kalau saya simak tadi berarti ada 2. Satunya dari pribadi murid itu sendiri, satunya lagi berarti dari ada sarana, mungkin sarana sama prasarana yang ada di sekolah. Nah, oke, baiklah Ibu. Nah, untuk waktunya ini nanti berarti kita sesuaikan berarti di hari Senin. Semoga ini nanti hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi semoga itu bisa terminimalisir. Mudah-mudahan semoga semuanya itu lancar, Ibu. Semoga juga hasilnya juga tentunya sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, dari kegiatan ini adakah yang ingin Ibu tanyakan, Ibu? Sepertinya tidak ada. Berarti dari proses ini, proses praobservasi, tidak ada yang ditanyakan, atau ada yang mau ditanyakan nantinya? Ya tentu aja nanti mungkin di saat setelah saya melaksanakan yang bahan ajar yang mau saya pembelajaran yang mau saya lakukan di kelas, mungkin nanti akan ada yang saya tanyakan ke Ibu ya. Nah, oke, baiklah Ibu ya, berarti ini nanti pertanyaannya nggak ada yang mau Ibu tanyakan lagi, berarti sudah jelas alurnya semua, Bu ya. Nanti bagaimana saya akan mengamati Ibu di proses pembelajaran itu sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan, nantinya akan saya lihat dan akan saya amati. Nah, dari pertemuan ini nih Bu, pertemuan di pertanyaan praobservasi sekarang ini, kira-kira apa ini yang sudah bisa Ibu dapatkan? Yang bisa saya dapatkan sepertinya ilmu yang lebih jelas tentang apa yang harus saya aplikasikan di kelas. Nah, dari menyelesaikan tadi saya punya permasalahan, kemudian saya akhirnya terarahkan apa yang harus saya lakukan di kelas, kemudian tinggal pelaksanaannya lagi seperti apa nanti. Oke, baiklah Ibu, berarti untuk hari ini alhamdulillah sudah mulai tercerahkan dari proses pembelajaran. Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu berarti nanti dari konten Ibu berarti udah bervariasi. Prosesnya tentunya akan bervariasi, hasilnya juga akan bervariasi berarti Bu ya. Nah, oke Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu. Sampai ketemu di observasi nanti di hari Senin Bu ya. Iya, insya Allah hari Senin. Oke, di hari Senin semoga tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Oke, terima kasih banyak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah rata-rata yang dimaksud di atas adalah sama dengan kebanyakan? Jadi ini rata-rata ya, itu tidak semuanya peserta didik itu masuk ke sekolah jam 7 pagi. Bisa jadi peserta didik itu masuk jam 6, jam 6.30, atau telat jam 8.30. Maka itu yang dimaksud dengan rata-rata. Di kelompoknya masing-masing. Cari bagian bahan adatnya. Ada yang bahan adatnya itu poster. Semuanya sudah mendapatkan bahan adat, silakan dibaca dan dikerjakan obat kerja peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan yang akan dijelaskan oleh Gina. Oke, jadi kelompok kami ingin menjelaskan cara mencari mean. Jadi rumus mean itu adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Contohnya ada di tabel yang di depan ini. Ini contoh soalnya. Di sini ada biaya di dalam ribuan. Di sini sudah tercantum semua angka-angkanya. Lalu ini ada frekuensinya. Frekuensi maksudnya itu banyak pelanggannya, yaitu frekuensinya. 20 sampai 28 itu ada 3 frekuensinya. 29 sampai 37 itu ada 10. 38 sampai 46 itu ada 9, 47 sampai 55 frekuensinya ada 12, dan 56 sampai 64 itu frekuensinya ada 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik tengah, yaitu XI. Cara mencari titik tengah ini adalah Oke, baiklah. Sekian tadi penampilan dari teman kalian. Sekarang untuk kegiatan terakhir ingin Ibu tanyakan adalah kesimpulan. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baiklah. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Baiklah. Siapa? Fauzi. Iya. Jadi setelah saya belajar statistik atau mean, menghitung dan mengumpulkan data-data, saya juga dapat mengetahui atau lebih mengetahui rumus menghitung data-data, mean, dan Oke, Sufa Ilma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufa. Perasaan saya setelah belajar statistika pada hari ini sangat menyenangkan, karena dengan pelajaran hari ini kita dapat menjelaskan langkah-langkah dan menentukan ukuran pemusatan data-data, mean atau rata-rata data kelompok dengan benar, dan juga kita dapat menentukan ukuran pemusatan data berkelompok dengan benar, dan juga
dapat membandingkan hasil perhitungan ukuran pemusatan data menggunakan rumus dan aplikasi Microsoft Excel dengan teliti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Ervina Indrawati, dan saya juga masih ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Eni Widiatuti sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Ervina, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baiklah Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pas observasi kemarin di kelas ya Bu ya. Nah kemudian dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah baiklah Ibu, sebelum kita mulai saya nanya sedikit nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pelaksanaan observasi kemarin Bu? Perasaan saya pada waktu itu mungkin saya sedikit ada perasaan gugup ya Bu ya, karena Ya, kan Bu. saya mengajar biasanya tidak didampingi, tapi pada Oke. saat kegiatan kemarin ternyata ada pendampingan, jadi ada observasi terhadap pembelajaran yang saya buat. Tapi saat pembelajaran itu saya sangat senang karena beberapa persen itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan dari kendala yang kemarin. Oh, alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Bu, ada yang mau saya tanyakan nih ya. Terkait dengan area pengembangan yang Ibu kembangkan di kelas. Nah dan langkah-langkah bisa Ibu ceritakan kembali tidak area pengembangan yang Ibu kembangkan kemarin di kelas serta langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk area pengembangan pembelajaran di kelas yang kemarin itu, Ya. yang pertama mungkin di situ ada pengembangan pengetahuan. Oke. Di mana saya ceritakan sedikit ya. Iya Bu. Nah, dimana kemarin di saat untuk pengembangan pengetahuan itu saya memberikan LKPD ke para siswa, kemudian dari LKPD tersebut siswa sudah dibagi menjadi kelompok berdasarkan kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah di situ LKPD-nya digunakan oleh kelompok tersebut untuk berdiskusi. Nah di situ terkembangkanlah pengetahuan siswa. Kemudian untuk pengembangan keterampilannya, Ya. nah kemarin ada tujuan pembelajarannya itu tentang bagaimana mereka bisa mempresentasikan langkah-langkah untuk menentukan mean data berkelompok. Nah di situ mereka bisa menjelaskan dengan rinci pada saat presentasi. Kemudian juga mereka bisa membandingkannya. Jadi mereka di situ ada keterampilan yang mereka lakukan menggunakan IT. Jadi mereka juga bisa menjelaskan menemukan mean data berkelompoknya dengan bantuan Microsoft Excel. Ya, jadi di situ ada 2. Oke, berarti ada 2 Bu ya. Ya, Nah kemudian yang langkah-langkah pembelajarannya nih Bu, ya. yang telah Ibu lakukan kemarin. Langkah pembelajarannya itu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya yang sudah Ibu sebutkan Iya. tadi, ada mengucapkan salam, mengecek kehadiran, terus ada persepsi, terus pemantik juga alhamdulillah saya melakukannya, itu sudah sesuai dengan yang diarahkan sama Ibu kemarin. Terus untuk intinya ada diskusi di situ, kemudian saya mendampingi siswa dalam berdiskusi sesuai dengan gaya belajar mereka. Di situ ada bahan ajar, kemudian yang terakhir mereka mempresentasikan, kemudian yang terakhir ada refleksi, refleksi dan kesimpulan di langkah pembelajaran yang terakhir. Gitu. Tadi dari yang hasil Ibu sebutkan tadi, yang saya simak area pengembangan Ibu tadi ada 2 ya Bu ya. Iya. Dari pengetahuan dengan menggunakan LKPD serta keterampilannya ini terbagi menjadi 2, ada yang presentasi, satunya lagi ada yang membuat pakai IT gitu Bu ya. Nah menurut Ibu
sejauh mana area pengembangan yang sudah Mengembangkan pengetahuan, pengetahuan mereka sudah lebih berkembang, kemudian juga untuk keterampilan. Nah, di situ mereka berkembang karena mereka bisa secara aktif mempresentasikan, kemudian juga menggunakan Microsoft Excel, mereka sangat terampil. Nah, Iya. oke Bu ya, berarti alhamdulillah hampir 100% Bu Ya, ya apalagi ini terlaksana. juga ada rubrik penilaian. Nah, jadi bisa iya, kita iya. lihat di situ tentang pengembangan pengetahuan mereka maupun keterampilannya. Oke, baiklah Ibu. Berarti dari proses pembelajaran kemarin itu bisa dikategorikan hampir sempurna Bu ya. Hampir semua. Nah, oke, saya sedikit menanggapi tentang observasi yang kemarin Ibu lakukan. Menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan kemarin dari hasil pengamatan yang saya amati, itu Ibu mengajarnya sudah runtun sesuai dengan modul ajaran yang telah Ibu buat, mulai dari kegiatan pendahuluan, di sana komplit ya Bu ya, ada tentang motivasi, persepsi, kemudian ada pertanyaan tematik, ditambah lagi dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada saat kegiatan intinya, di sana Ibu membagi kelompok, dan di kegiatan inti juga saya lihat ada sesuai dengan rencana yang kemarin, ada diferensiasi konten di sana, ada juga diferensiasi prosesnya. Nah, kemudian pada kegiatan akhir Ibu juga melakukan refleksi. Nih, terkadang nih banyak guru-guru itu yang refleksinya ketinggalan, namun pas Ibu kemarin itu refleksinya ada, penguatannya juga ada. Nah, kemudian pas di akhir juga ada terlihat diferensiasi produknya ya Bu ya, dari hasil yang sudah murid itu buat. Nah, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu mendengar dari hasil observasi saya? Ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Ervina karena sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas kemarin kan saya sudah bertemu pada saat praobservasi kemarin. Nah, itu sangat membantu saya dalam rangka mengarahkan. Jadi saya mendapatkan arahan pada saat praobservasi itu. Jadi di saat saya punya kendala, kemudian saya diarahkan bagaimana cara menemukan solusinya, sehingga pada saat pembelajaran saya bisa mempraktekkan apa yang dari kendala tersebut, apa yang bisa saya praktekkan di kelas sehingga membuat perubahan di pembelajaran di kelas. Oke, berarti perubahannya sudah terlihat Bu ya, kemarin ya. dari 5 sampai 8 ya Bu Iya, ya. alhamdulillah ada Alhamdulillah sudah ada perubahannya. Nah, menurut Ibu nih, pada saat proses pelaksanaan kemarin, ada tidak kekurangan atau kendala yang Ibu alami? Kendalanya itu yang pertama memang sarana prasarana, karena memang kami menggunakan teknologi, jadi memang siswa itu dituntut untuk mengerti teknologi. Nah, di situ salah satu kendalanya. Yang kedua itu memang saya akan membagi siswa berdasarkan gaya belajar. Nah, jadi mereka duduk secara berkelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Namun pada saat diskusi itu ternyata misalnya satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, yang aktif belajar di situ itu tidak semua Bu. Tidak Jadi, semua. Ya. jadi misalnya di situ saya lihat memang masih ada siswa yang 1 atau 2 orang yang tidak ikut aktif dalam diskusi. Tidak ikut aktif, Iya. kurang aktif seperti Iya, itu mungkin ya. mungkin bisa dibilang kurang aktif. Iya. Kelompok. Nah, kemudian Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan nih kendala, sudah diceritakan juga gimana bisa terjadi seperti itu. Berarti kalau misalnya anak kurang aktif, itu nanti ada tidak Ibu udah pernah terpikir nih, kalau anak yang kurang aktif itu akan saya seperti ini kan. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu, apa mungkin Ibu udah pernah terlintas di pikiran Ibu, oh nanti solusinya akan seperti ini untuk mengatasi anak yang kurang aktif tadi? Mungkin kemarin waktu waktu saat pelaksanaan, pada saat terjadi diskusi, saya kan melihat ternyata
masih ada ya anak yang kurang aktif padahal sudah dibuat sedemikian rupa untuk bahan ajar gitu kan. Iya. Cuman ya memang dari yang awalnya levelnya 5 ya udah naik, cuman masih ada kendala ternyata kurang aktif di situ gitu kan. Saya lihat kemudian saya berpikir di saat itu yang terlintas di pikiran saya ternyata mungkin di LKPD. Di LKPD itu mungkin perlu lebih rinci. Sepertinya saya harus lebih rinci di LKPD itu. Jadi setiap siswa di dalam kelompoknya, jadi bukan hanya tugas kelompok, jadi ada tugas siswa di dalam kelompok. Jadi setiap siswa itu harus punya tugas sendiri. Jadi ada di dalam kelompoknya itu ada pembagian tugas dan mereka harus berusaha untuk mengerjakan tugas itu dengan cara mungkin bisa dibantu oleh teman yang ada di kelompoknya. Oke. Oh berarti tadi dari LKPD-nya Bu ya, LKPD-nya mungkin lebih dibuat bervariasi lagi sehingga dalam kelompok tadi itu mereka semuanya kerja gitu Bu ya. Iya betul. Itu yang saya harapkan. Atau mungkin ada yang lagi tambahan lagi Bu selain itu? Ya tadi yang IT itu. Ya. Kemudian mungkin kondisi kelas. Nah kondisi kelas itu kemarin memang agak kurang kondusif karena ada kegiatan di luar. Oh gitu. Berarti kondisinya bisa Ibu atasi nantinya? Ya insya Allah bisa akan mengatasi kondisi tersebut. Nah kalau saya boleh tahu nih Bu, kondisi yang seperti itu gimana nih Ibu cara mengatasinya? Kondisi yang lingkungan yang kurang nyaman berarti ya? Iya, sepertinya itu. Ada nggak strategi atau kiatnya? Mungkin yang pertama kerjasama kayaknya ya Bu ya, kerjasama iya, dengan kelas sebelah. Kan mereka itu kelasnya itu berdampingan, Iya. kan. Mungkin bisa bekerja sama dengan guru mapel di kelas sebelah, bagaimana caranya sehingga kelas sebelah tidak mengganggu kelas yang saya ajar. Mungkin kan mereka kemarin tuh ada yang olahraga gitu kan. Jadi bagaimana caranya guru yang mengajar setelah jam itu bisa mengkondisikan anaknya. Oke, berarti yang saya dapat nih tadi berarti saling berkolaborasi Bu ya, antara sesama rekan sejawat sehingga pembelajaran dilakukan itu bukan dari kita saja, berarti untuk semuanya bisa tercipta lingkungan yang aman seperti itu ya Bu ya. Nah, oke baiklah Ibu. Dari yang Ibu rencanakan tadi dari membuat LKPD yang bervariasi dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat anak nantinya akan lebih aktif, itu kira-kira kapan ya Ibu ya yang bisa Ibu realisasikan? Kayaknya insya Allah secepatnya ya Bu ya. Kayaknya karena ini minggu hari Senin kemarin, berarti insya Allah Senin depan. Oh berarti insya Allah langsung direalisasikan di minggu depannya Bu ya? Setidaknya punya rentan waktu untuk persiapan dulu. Iya betul. Iya baru direalisasikan secepatnya. Nah, oke. Nah kemudian dari yang realisasi ini tadi, saya berharapnya nanti semoga berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Dan saya sudah nggak sabar lagi nih nunggu cerita Ibu di minggu depan. Semoga ceritanya bisa membuat kita semua senyum ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan amin. Enggak kita juga tapi murid juga ya Bu ya. Nah, baiklah Ibu, terima kasih Ibu ya atas jawaban dari pertanyaan pasca observasi. Sama-sama Bu Ervina. Sampai bertemu lagi di Saya juga ucapkan terima kasih atas semua sama-sama arahannya. Ibu.